Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nur Arifin _MP. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi dan contoh soal penilaian akhir tahun Mapel IPA untuk kelas 8 bentuk soal IC. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga jadi amal jariah bagi Anda untuk pengembangan channel kami yang tercinta. Oke, kita lanjut. Anak-anak semuanya, untuk soal IC, kisi-kisi yang pertama adalah bentuknya disajikan gambar balok yang telah diketahui ukuran dan beratnya. Peserta didik dapat menghitung besar tekanan balok tersebut terhadap bidang tekan dengan benar. Contoh soal. Perhatikan gambar di samping berikut ini. Anak semuanya, yang harus kamu pahami adalah bidang tekannya. Bidang tekannya berarti di bawah ini. Jika balok tersebut diberi gaya sebesar 1600 Newton, maka berapakah tekanan balok terhadap lantai? Dari soal ini, yang pertama langkahnya kamu tulis diketahui. Yang pertama adalah F atau gayanya berapa? 1600 Newton. Oke, kemudian kita selidiki dulu bidang yang menekan bagian bawah, lantai. Berarti ini adalah bagian bawah, berarti ada panjangnya 2 meter, lebarnya 4 meter. Jangan sampai yang bagian ini, karena ini tidak menyentuh bidang lantai. Yang ditanyakan adalah yang menyentuh bidang tekannya pada lantai. Oke, ditanya P, pressure, tekanannya berapa? Baru kamu tulis jawab. Kemudian tuliskan rumusnya bahwa P sama dengan F per A. A itu adalah luas bidang tekan, di mana A itu dirumuskan dengan panjang kali lebar. Ya, ini bidang tekannya yang bawah. Dimasukkan angkanya, F-nya 1600, panjangnya 2 meter, lebarnya 4 meter. Ya, jadi sama dengan 1600 dibagi 8, ketemunya 200 Pascal, atau boleh ditulis 200 Newton per meter persegi, karena F satuannya Newton, A luas satuannya meter persegi. Boleh ditulis 200 Pascal atau 200 Newton per meter persegi. Anak semuanya pahami ya, gayanya berapa, F-nya, terus berapa luasannya. Perhatikan panjang dan lebar yang menyentuh atau menekan bidang lantai. Baik, kita lanjut. Oh ya, mohon maaf, perhatian besok untuk soal nomor 1 paling biasanya hanya diganti gambar. Panjang lebarnya berubah, kemudian gaya yang bekerja juga berubah. Hanya seperti itu, rumusnya sama, langsung dimasukkan F-nya, terus panjang dan lebarnya dikalikan. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 2. Disajikan pernyataan tentang mekanisme pernafasan manusia. Peserta didik dapat mengurutkan mekanisme pernafasan yang dimaksud dengan benar. Perlu anakku semuanya diketahui bahwa mekanisme pernafasan manusia itu ada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Dan pernafasan ada 2 macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Ini yang wajib anak-anak semuanya pahami. Pada pernafasan dada, saat inspirasi, otot tulang rusuk kontraksi. Ini terangkat.
ya, sehingga rongga dadanya membesar, tekanan udaranya turun, maka udara dari luar masuk. Kebalikannya ketika ekspirasi pada pernafasan dada, ini otot tulang rusuk relaksasi, ini menurun, sehingga rongga dadanya mengecil. Karena rongga dada mengecil, tekanan udaranya jadi naik, maka udara dari dalam ini keluar, ya. Nama saja ekspirasi, ini keluar. Oke. Kemudian pada pernafasan perut, saat inspirasi, ini yang berperan adalah diafragmanya. Diafragma kontraksi, posisinya mendatar, sehingga rongga dada membesar. Tekanannya, udaranya menjadi kecil, maka udara dari luar masuk. Untuk proses atau mekanisme ekspirasi pada pernafasan perut, ini kebalikannya juga, diafragmanya relaksasi, posisinya melengkung, akibatnya rongga dada mengecil, tekanan udaranya menjadi besar, maka udara dari dalam keluar. Sama, ini juga harus keluar, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi kemungkinan besar soal nomor 2 ini, kalau tidak ditanyakan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada, mesti ditanyakan proses atau mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan perut. Contoh soal, misal prediksi saya begini, jelaskan urutan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada manusia. Maka jawabannya ini, kamu tulis saja. Inspirasi, ya ini otot tulang rusuk kontraksi atau terangkat, rongga dada membesar, tekanan udaranya turun, maka udara dari luar masuk. Ekspirasinya pada pernafasan dada, kebalikannya otot tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil, tekanan udara naik, maka udara dari dalam keluar. Ini keluar. Contoh soal nomor 2, tuliskan urutan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan perut manusia. Boleh tuliskan, boleh jelaskan. Yang ini yang perut, ya. Tulis saja inspirasi, yaitu diafragma kontraksi, rongga dada membesar, tekanan udara menjadi kecil, maka udara dari luar masuk. Untuk ekspirasinya, tulis saja diafragma relaksasi, posisinya melengkung, rongga dada mengecil, tekanan udaranya menjadi besar, maka udara dari dalam keluar. Oke, dari 2 soal ini saya yakin akan keluar 1 untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan tahapan pembentukan urin, ya, dengan benar. Ini masih kurang sempurna untuk kisi-kisinya karena disajikan pernyataan, ya, berarti bukan gambar atau bagian ditunjuk, tapi langsung siswa atau peserta didik dapat menjelaskan tahapan pembentukan urin dengan benar. Harap semuanya bahwasanya pembentukan urin itu kamu ketahui prosesnya, tempatnya, dan hasil. Contoh soal, tuliskan proses terbentuknya urin, meliputi prosesnya, tempat terjadinya, dan zat yang dihasilkan. Jawabannya boleh pakai tabel, boleh pakai tulisan langsung, ya. Proses yang pertama adalah filtrasi, tempatnya di glomerulus boleh, atau di dalam badan Malpighi, ya, tapi lebih tepatnya nanti langsung aja ke glomerulus. Hasilnya urin primer.
atau filtrat glomerulus. Proses yang kedua, reabsorpsi. Tempatnya di tubulus contortus proximal, hasilnya urin sekunder atau filtrat tubulus. Proses yang ketiga yaitu augmentasi. Tempatnya di tubulus contortus distal. Ya, hasilnya adalah urin sesungguhnya. Sekali lagi, ada 3 proses. Tempatnya juga 3, hasilnya juga jenis. Boleh ditulis dengan tabel atau langsung dengan kalimat seperti biasa. Jangan lupa Anda semuanya subscribe ya, like, share. Semoga jadi amal jariah bagi kalian semuanya. Kita lanjut soal yang nomor 4. Kisi-kisinya disajikan gambar gelombang transversal. Peserta didik dapat menghitung bisa frekuensi, panjang gelombang, periode gelombang, bahkan nanti bisa menghitung cepat lambat gelombang dengan benar jika besaran yang lain diketahui. Contoh soalan semuanya, perhatikan. Ini ada gambar gelombang bergerak dari A ke B. Ya, di sini tertulis 20 meter. Ini panjang 1 lembah, berarti panjang 1 bukitnya juga 20. Maka panjang seluruhnya ini dari A sampai B adalah 20 kali 4, berarti 80 meter. Oke. Jika waktu yang dibutuhkan dari A ke B adalah 4 sekon, tentukan yang pertama frekuensi gelombang, yang kedua cepat lambat gelombang. Caranya kamu tinggal saja tulis jawab diketahui. Jumlah gelombangnya berapa ini? Ada 2 bukit ini dan 2 lembah. Padahal 1 bukit 1 lembah, ini 1 gelombang. Berarti jumlah gelombang yang ada, iya betul ada 2. Berapa waktu yang dibutuhkan dari A ke B? T-nya adalah 4 sekon. Semuanya. Kemudian ketahui lagi adalah lambda. Ini lambda atau panjang 1 gelombang. Di sini yang diketahui adalah panjang setengah gelombang. Panjang setengah gelombang. Maka kalau panjang 1 gelombang adalah 1 bukit ditambah 1 lembah sama dengan 40 meter. Pertanyaan adalah ditanya F-nya berapa, FV-nya berapa, frekuensi dan cepat lambat. Oke, tinggal dijawab. F sama dengan N per T. Masukkan N-nya 2, T-nya 4, berarti sama dengan 0,5 Hz atau setengah Hz. Kemudian yang B ditanya V, cepat lambat gelombang, sama dengan lambda dikalikan F. Lambdanya 40, berarti dikalikan 0,5 sama dengan 20 meter per sekon. Tolong dipahami semuanya, paling besok adalah yang berubah angkanya. Dipahami, seandainya ini 10 meter, berarti 1 lambdanya ya 20. Kalau ini 5 meter, ya 1 lambdanya sama dengan ya 5 tambah 5 10. Kalau ini tertulis 4 meter, maka lambdanya 1 gelombang ya 4 tambah 4 8 meter. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut soal nomor 5 ini. Disajikan pernyataan, peserta dapat menjelaskan sifat sinar istimewa pada cermin jagung. Nah, perlu anak-anak semua ketahui bahwa sinar istimewa pada cermin jagung ada 3. Maka kemungkinan soalnya adalah berbunyi sebutkan 3 sifat sinar istimewa pada cermin jagung, atau jelaskan
3 sifat sinar istimewa pada jamin jagung? Maka tinggal jawab saja. 1. Sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus atau F. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau P dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan itu. Ini untuk menjawab soal nomor 5, karena ini soalnya sudah terbuka, hanya disuruh menjelaskan sinar istimewa pada jamin jagung. Maka jawabannya adalah yang 3 ini. Dihafalkan, pahami, saya yakin ini akan keluar di soal nomor 5. Cuma bentuknya sebutkan atau nanti jelaskan. Terima kasih ya. Thank you. Terus semangat belajar. Semoga sukses. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga jadi amal jariah bagi Anda. Dadah.